Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ini video part ketiga mengenai ciri-ciri ajaran sesat, nabi palsu dan guru palsu yang tertulis di Alkitab. Sobat bisa baca perikop lengkapnya ya supaya lebih paham. Ini ciri yang ketujuh, menuruti hawa nafsu dan menghina pemerintahan Allah. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 9 sampai 11. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Ciri yang kedelapan, penuh nafsu jinah dan mempergunakan hawa nafsu cabul. Saya baca 2 Petrus 2 ayat 13 sampai 14 dan 18 sampai 19. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Yang kedua, Yeremia 23 ayat 10. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutu ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Ciri yang ke-9, percaya kepada iblis yang di gua. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita baca 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, jelas ya bahwa yang dalam gua itu bukan malaikat tetapi iblis yang dikatakan tadi di 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, iblis pun itu yang tadinya malaikat dilemparkan ke dalam neraka karena berbuat dosa. Karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita harus melihat bagaimana perbedaan iblis dan malaikat. Iblis berarti ya mengajarkan kejahatan sobat ya, berpura-pura baik padahal jahat yang diceritakan oleh iblis. Oke, ini video yang ketiga. Saksikan video part keempat. Oke sobat, mohon maaf kalau salah kata. Terus berkati. Shalom.